Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'da. Ayyuhat talabah ayyuhal mustami'un al-kiram fi hadil fursa asamina sanata'allam anil qawaid an-nahwiyah allati tata'allaku bil maf'ulil mutlaq awil masdar. Para pecinta bahasa Arab rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu kaidah nahwu atau gramatikal Arab yang terkait dengan maf'ul mutlak atau bisa dikatakan masdar. Wa sanata'allam fi hadhil fursah ibtida'an min ta'rifil maf'ulil mutlak. Kita akan mempelajari mulai dari pengertian maf'ul mutlak, summa anwa'il maf'ulil mutlak, macam-macam dari maf'ul mutlak, summa ma yanubu 'anil maf'ulil mutlak, sesuatu yang bisa menggantikan posisi maf'ul mutlak. Summa akhiran nabhasu 'anil amsilati allati tata'allaq bil maf'ulil mutlak. Kita mau membahas nanti beberapa contoh yang terkait dengan maf'ul mutlak. Wa hadhihi dirasah wa hadhil madah ad-dirasiyah li shafil 11 bi qismi diniyah bil madrasah as-sanawiyah al-islamiyah. Dan materi pembelajaran kali ini disampaikan untuk kelas 11 peminatan agama di setingkat untuk tingkat madrasah aliyah. Taib ayat talabah, ungdur ila hadhil amsilah. Lihatlah beberapa contoh berikut. Qoma Ahmadu qiyaman. Ada qoma Ahmadu qiyaman. Qoma berdiri, Ahmadu Ahmad nama orang, qiyaman ini adalah bentuk masdar dari qoma. Dari sini sudah bisa diketahui bahwa qoma ini sebagai fiil, kemudian Ahmad ini sebagai fa'il pelaku, kemudian qiyaman ini adalah bentuk masdar dari lafadz qoma yang nanti pada akhirnya berposisi sebagai maf'ul mutlak. Jadi adalah qiyaman ini adalah masdar dari fi'il yang dipakai dalam satu kalimat tersebut. Ketika ada pengulangan, ada fi'il, ada masdar, maka masdar ini bisa dipastikan sebagai maf'ul mutlak. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul mutlak. Summa ungdur ila ilal misal asani. Lihatlah ke contoh yang kedua. Jalasa Muhammadun qu'udan. Jalasa duduk, Muhammad qu'udan. Ini juga bentuk masdar dari kata qa'ad ya. Qa'ad itu artinya duduk. Sama berarti dengan jalasa. Atau muradifnya. Sinonim. Artinya sama. Muhammad duduk dengan duduk yang sebenar-benarnya. Dengan duduk yang sesungguhnya. Dan biasanya kalau dalam bahasa Indonesia, posisi maf'ul mutlak ini diartikan dengan. Kalau kita cek posisi masing-masing kata, jalasa sebagai fi'il, Muhammad sebagai fa'il, qu'udan sebagai maf'ul mutlak. Karena memperkuat dari jalasa. Kalau kita penasaran, coba pengertiannya apa? Kalau begitu, al-maf'ul mutlak. Iya, al-maf'ul mutlak wa ismu fudlatin. Isim tambahan atau kelebihan. Karena ini kalau tidak disebutkan pun tidak mengurangi makna dari kalimat tersebut. Misalkan koma Ahmad itu sudah bisa dipahami. Ahmad berdiri begitu saja. Cuman ketika disebutkan qiyaman ini sebagai penguat kalau dia betul-betul berdiri. Jadi ismu fudlatin mansubun. Isim tambahan, isim kelebihan. Kelebihan tadi maksudnya disebutkan atau tidak, sebenarnya tidak begitu berpengaruh terhadap kalimat. Kemudian mansubun dibaca nasab, yudkaru fil jumlatil fi'liyah yang disebutkan dalam jumlah fi'liyah. Ini ada koma Ahmadu, ada fi'il, ada fa'il. Berarti ini sudah memenuhi syarat. Ada jumlah fi'liyah. Jalasa Muhammadun, ini juga jumlah fi'liyah. Tujuannya apa? Litakidil maknal fi'li. Untuk menguatkan makna dari fi'il. Yang disebutkan koma Ahmadu qiyaman. Ahmad benar-benar berdiri. Karena ada qiyamannya ini. Untuk menguatkan fi'il tadi. Qiyaman fungsinya menguatkan koma. Qu'udan menguatkan jalasa.
untuk menguatkan makna fi'il au libayani nau'ihi, atau untuk menyebutkan, menjelaskan macamnya, atau untuk menjelaskan jumlahnya. Nah, ini tergantung nanti makna dari yang terkandung dalam kalimat tersebut. Untuk lebih jelasnya, karena ini nanti terkait dengan macam-macam, li takkidil fi'li, li bayani nau'ihi, au li bayani adadihi, ini terkait dengan macam dari maf'ul mutlak. Taib ayat talabah, nastamiru ila anwa'il maf'ul al-mutlak. Wa qabla dzalik, sebelum itu ini ada pengertian tadi, al-maf'ul al-mutlaq wa al-masduru mansubu tauqidan li'amilihi. Yang dinamakan maf'ul mutlaq adalah masdar. Jadi bentuk masdar. Masdar itu adalah kalau dalam amsilah at-tasrifiyah, dalam at-tasrif as-istilahi, tasrif asli istilahi itu tasrif yang menyamping, bukan tasrif yang ke bawah. Kalau yang ke bawah itu lughawi. Kalau yang istilahi yang menyamping. Ini masdar adalah kata yang jatuh pada urutan ketiga. Misalkan qoma yaqumu qiyaman. Nah, ini qiyaman yang urutan ketiga ini yang dinamakan masdar. Jadi yang dinamakan maf'ul mutlaq adalah masdar yang dibaca nasab, yang berfungsi sebagai penguat dari amilnya. Penguat dari amil, atau yang dimaksud di sini adalah fi'ilnya, atau bayanan lina nau'i, atau untuk menjelaskan macam dari amilnya, atau adadi, atau jumlah dari amilnya. Min hadza ta'rif, dari pengertian ini, na'rifu anna anwa'al maf'ul al-mutlaq hiya salasah. Dari sini kita ketahui bahwa macam-macam dari maf'ul mutlak itu ada 3. Yang pertama, ta'kidan li'amilihi. Yang kedua, bayanan linau'ihi. Dan yang ketiga adalah bayanan li'adadihi. Nah, ini makanya macam-macam dari maf'ul mutlak, anwa'uhu, macam-macam maf'ul mutlak. Yang pertama adalah al-mu'akkid li'amilihi, yang menguatkan amilnya, atau menguatkan fi'il dari fi'il atau dari kata kerja yang ada di dalam kalimat tersebut. Misalkan, hafidtu ad-darsa khifdan. Hafidtu ad-darsa khifdan. Saya menghafal pelajaran khifdan dengan sesungguhnya hafalan. Atau saya menghafalkan dengan betul, dengan sungguh-sungguh. Hafidtu ad-darsa khifdan. Ini khifdan di sini menguatkan hafidtu. Jadi ini yang pertama adalah fungsinya. Jadi ketika yang diulangi adalah kata yang sama, hafidtu ad-darsa khifdan, dorobtu ka dorban. Misalkan katabtu ad-darsa kitabatan, itu semuanya berarti pengulangan dari fi'il, dan itu masuk kategori takkidun li'amilihi, atau takkidun lil fi'li, menguatkan dari fi'il yang dipakai dalam kalimat tersebut. Macam yang kedua yaitu al-mubayyin li nau'il amil, menjelaskan macam dari amil tersebut. Misalkan, ahbabtu an-nahwa hubbal walidi li waladihi. Saya mencintai ilmu nahwu sebagaimana kecintaan seorang orang tua terhadap anaknya. Saya mencintai nahwu itu ibaratnya cintanya orang tua terhadap anak-anaknya. Betapa cinta saya terhadap ilmu nahwu. Ini seperti kalian, jadi saking senengnya sama ilmu nahwu, sampai kecintaan sampean seperti kecintaan orang tua terhadap anaknya. Ini berarti hubbunya. Nah, ini bentuk kecintaannya ini dijelaskan. Macam kecintaan terhadap ilmu nahwu ini sebagaimana macam kecintaan terhadap orang tua terhadap anaknya. Paham ya? Jadi ahbabtun nahwa hubbal waladi li waladihi. Saya mencintai ilmu nahwu sebagaimana kecintaan orang tua terhadap anaknya. Jadi jenis cinta saya terhadap ilmu nahwu sebagaimana jenis cintanya orang tua terhadap
anaknya. Atau contoh lain misalkan darabtuka darbatisan. Misalkan saya memukulmu dengan jenis pukulan sebagaimana pukulannya tisen. Nah, ini menunjukkan kalau bentuk pukulannya, jenis pukulannya adalah jenis pukulan seperti pukulannya tisen yang mungkin petinju yang pukulannya mematikan itu. Paham ya? Jadi yang kedua macam dari maf'ul mutlak adalah al-mubayyin li nau'il amil atau al-mubayyin li nau'il fi'li. Yang menjelaskan macam dari fi'il tersebut, macam dari amil, macam dari amil. Kemudian yang ketiga, al-mubayyin lil adat, yang menjelaskan adat, bilangannya, jumlahnya. Misalkan darabtu al-kasula darbataini. Darabtu, saya memukul al-kasula. Kasul ini pakai sighat mubalaghah. Jadi sama dengan syakur. Misalkan kasul ini berarti sangat pemalas. Saya memukul orang yang sangat pemalas dengan 2 kali pukulan. Nah, berarti ini menjelaskan bahwa pukulan yang saya berikan itu 2 kali. Ini menjelaskan jumlah dari pukulan tersebut. Berbata ini sebagai maf'ul mutlak dan fungsinya di sini adalah menjelaskan mubayyin bil adat, menjelaskan jumlah dari pukulan saya. Darabtu al-kasula darbata ini. Saya memukul orang yang sangat pemalas dengan 2 kali pukulan. Paham ya? Terus kemudian aqsamuhu, macam-macam jenis. Kalau tadi macamnya dilihat dari tujuan penyebutan dari maf'ul mutlak, macam-macamnya ada 3 tadi. Ada muakkad li amilihi, mubayyin li nau'il amil, sama al-mubayyin lil adat. Dan yang selanjutnya aqsamuhu, macam-macam, atau mohon maaf, aqsamuhu, jenisnya. Jenis dari maf'ul mutlak ada jenis lafzi dan maknawi. Kalau lafzi, sebagaimana artinya lafzi itu ya lafaz, berarti ada pengulangan lafaz, intinya begitu. Ada pengulangan lafaz yang sama. Jadi masdar di sini maf'ul mutlaknya berupa kata yang sama yang diambil dari fi'il. Contohnya di sini jalastu julusan. Nah, sama ini syaratnya kan tadi yuwafiqul fi'lun nasibu lahu fi lafdihi wa fi maknahu. Jadi fi'il yang dibaca nasab julusan ini harus bersesuaian dalam lafaz dan maknanya. Jadi julusan itu artinya yo duduk karena sama satu akar kata dengan jalasa. Jadi lafadznya sama, maknanya pun juga sama. Jalastu julusan, darabtu darban, katabtu ar-risalata kitabatan. Ada pengulangan fi'il, dari fi'il diulangi menjadi masdar. Itu berarti lafdi, jenis lafdi. Kemudian yang jenis maknawi. Yang jenis maknawi syaratnya yuwafiqul fi'lun nasibu lahu fi maknahu wa la yuwafiquhu fi lafdihi. Jadi fi'il yang dibaca nasab hanya bersesuaian dalam maknanya, tetapi tidak bersesuaian dalam lafadznya. Contohnya, jalastu qu'udan. Ini antara qu'udan dan jalastu, dan jalasa, antara qu'udan dan jalasa, ini lafadznya tidak sama. La yuwafiquhu fi lafdi. Tetapi maknanya sama. Yuwafiqul fi'lun nasibu lahu fi maknahu. Karena maknanya sama tapi lafadznya tidak sama, sehingga ini masuk kategori maknawi. Jadi maknanya sama tapi lafadznya tidak sama. Jelas tuku dan saya duduk dengan seduduk-duduknya. Dengan duduk yang sesungguhnya. Sama dengan ini. Jelas tu julusan. Ini artinya saya sama. Saya duduk dengan seduduk-duduknya. Kalau ini lafadz dan makna harus sama. Kalau lafdi, kalau maknawi, maknanya sama tapi lafadznya tidak sama. Baik, kita lanjutkan. Nastamir ila asya, ilal asya tanubu anil maf'ul al mutlak ghairul adat. Di antaranya minha, dan di sana ada beberapa hal atau ada sesuatu yang bisa menggantikan maf'ul mutlak selain adat ya.
selain adat. Kalau adat kan jelas misalkan roka'tu salasa roka'atin. Saya rukuk dengan 3 rakaat atau 3 kali rukuk. Roka'tu salasa roka'atin. Nah, salasu ruku'at. Salasa ruku'at dengan 3 kali rukuk. Itu berarti adat yang menggantikan posisi dari maf'ul mutlak. Sekarang ada beberapa hal selain dari adat yang juga bisa menggantikan posisi maf'ul mutlak. Contohnya, yang pertama, sifatuhu. Ada kalanya sifat itu bisa menggantikan dari posisi maf'ul mutlak. Contoh, kharajtu katsiran. Kharajtu katsiran. Saya keluar dengan banyak, maksudnya saya sering keluar. Ini kalau diperlihatkan sebenarnya kharajtu khurujan katsiran. Saya keluar dengan keluar yang banyak. Dengan sering keluar. Sehingga kata khurujan ini dibuang. Wa hadafna kalimata khurujan wa ya al maf'ul mutlak. Maf'ul mutlaknya ini dibuang sehingga katsiran ini maju. Karena ba'anha kalimatu katsiran. Dan kemudian kalimat katsiran ini menggantikan posisi dari khurujan. Kalau diperlihatkan kharajtu khurujan katsiran. Seperti itu, paham ya? Kharajtu khurujan katsiran. Nah, kemudian yang kedua yang bisa menggantikan posisi dari maf'ul mutlak yaitu nau'uhu, macamnya. Contoh, raja'tu al-qahqariyah. Raja'tu al-qahqariyah. Huna nau'ur ruju' wa huwa al-qahqari. Dan qahqari ini merupakan macam dari kembali. Kalau diperlihatkan ya raja'tu ruju'an qahqariyan. Qahqari ini adalah macam dari bentuk rujuk. Saya kembali dengan mundur. Saya kembali dengan posisi kembali mundur. Ini qahqari, mundur artinya. Kemudian ada yang bisa menggantikan dari posisi maf'ul mutlak yaitu muratifnya. Muratifnya misalkan dohaktu ibtisaman. Saya tertawa. Ibtisaman biasanya diartikan dengan tersenyum, cuman karena ini dianggap muratif, ya saya tertawa begitu saja. Saya tertawa dengan bentuk bagian dari tertawa yaitu tersenyum. Saya tertawa begitu saja. Farahtu jadlan. Saya bahagia. Karena jadalan ini merupakan bentuk muratif dari kata faroha. Ibtisaman itu juga muratif atau sinonim dari dohak. Sehingga kata ibtisaman dan jadalan ini bisa menggantikan posisi dohkan. Kalau ini tadi kita lihat di jenis dari maf'ul mutlak, maka ini masuk kategori jenis apa tadi? Jenis maf'ul mutlak maknawi. Jadi maknanya sama tapi lafadznya berbeda. Harusnya kan kalau sama dohaktu dohkan, farahtu farohan, seperti itu. Tapi karena ini pakai muratifnya, maka muratifnya tadi bisa menggantikan posisi dari maf'ul mutlak. Kemudian apalagi yang bisa menggantikan posisi dari maf'ul mutlak? Yang keempat adalah alatuhu, alatnya. Misalkan wa darabtu al-walada ason. Saya memukul anak itu ason dengan tongkat. Nah, ini sebenarnya dia adalah alat untuk memukul. Karena tadi masdar itu syaratnya harus berupa masdar dari fi'il yang disebutkan. Nah, karena ini langsung disebutkan alatnya, maka dia sebenarnya bukan masdar tapi pengganti dari maf'ul mutlak. Karena dia bukan masdar tapi alat untuk memukul. Paham ya? Jadi tidak bisa dikatakan kalau ini maf'ul mutlak murni, tidak bisa. Tapi dia sebagai naibul maf'ul mutlak, pengganti dari maf'ul mutlak. Kemudian yang bisa menggantikan maf'ul mutlak lagi, posisi maf'ul mutlak yaitu isim isyarah. Misalkan
Syaribtul ma'a. Misalkan syaribtul ma'a hadza syurba. Nah, saya meminum air ini dengan minuman seperti ini. Ini maksudnya harusnya tadi kan syarabtul ma'a syurban, begitu cukup. Tapi karena posisi asyurba ini digantikan oleh posisi isim isyarah ini, sehingga isim isyarah yang akhirnya menjadi pengganti dari maf'ul mutlak. Paham ya? Tapi dengan syarat ini harus ketika berupa isim isyarah, idza jaa ba'dahu al-masdarul ladzi kana fil aslil maf'ulil mutlak. Jika syaratnya jika ada lafadz hada, setelah lafadz hada, setelah isim isyarah ini disebutkan masdar dari fi'il yang disebutkan. Misalkan syarab itu hada syurba. Seperti itu. Kemudian yang bisa menggantikan asya tanubu anil maf'ul mutlak, sesuatu yang bisa menggantikan posisi dari maf'ul mutlak selain adab, yaitu beberapa lafadz ta'dil al-fat, beberapa lafadz khusus. Yang biasanya yang pertama ahsana, afdola, atau wama alal wazliha, atau lafadz yang sewazan dengan lafadz ahsana, afdola. Ahsana, afdola ini isim tafdil, pakai wazan af'ala, af'alu. Kemudian juga lafadz kullun atau kulla, ba'dun atau ba'do, kan nanti bacanya ba'do atau kulla. Bisyarti ayati ba'da al-masdaru al-makhud minal fi'li sabiq. Dengan syarat, hampir sama dengan ini tadi, nomor 5, dengan isim isyarah, dengan syarat disebutkan setelahnya, setelah beberapa lafaz ini, masdar yang diambil dari fi'il yang sudah dipakai dalam kalimat tersebut. Contohnya, akramtuhu ahsanal ikrami. Saya memuliakannya dengan sebaik-baiknya memuliakan. Dengan sebaik-baiknya memuliakan. Di sini ada al-ikram ini disebutkan setelah lafadz ahsana. Jadi al-ikram ini bentuk masdar dari akrama yukrimu ikraman. Dan dia harus disebutkan setelah lafadz ahsana. Misalkan lagi, ahantuhu asyadda ihanatin. Saya menghinanya, merendahkannya dengan sangat merendahkan. Dengan sangat merendahkan. Asyadda ihana. Uhibbuhu kullal hubbi. Saya mencintainya kullal hubbi. Dengan sepenuh cinta. Dengan cinta yang sepenuhnya. Darabtuhu ba'da darbi. Saya memukulnya hanya dengan sebagian pukulan. Sebagian kekuatan pukulan mungkin seperti itu. Ini untuk kata yang memakai wazan isim tafdil atau lafadz kulla atau ba'du, ini disyaratkan ada masdar dari fi'il yang sudah disebutkan dan disebutkan setelah lafadz-lafadz tadi. Akramtuhu ahsanal ikram. Ikram merupakan masdar dari akrama yukrimu. Ahantuhu ihana, ini bentuk masdar dari ahana yuhinu ihanatan. Terus uhibbu al-hub, ini bentuk masdar dari uhibbu, ahabba yuhibbu. Terus ad-darbu, darbi di sini, darbu, darba, darbi, ini adalah bentuk masdar dari daraba. Darabtuhu ba'da darbi. Saya kira sudah jelas. Kita sudah mempelajari tentang maf'ul mutlak, mulai dari pengertian, beberapa contoh dari maf'ul mutlak, kemudian macam-macam dari maf'ul mutlak. Tadi ada 3. Yang pertama, takkidun lil amil, menguatkan amil, mubayyin lil amil, mubayyin linau'il amil, menjelaskan macam dari amil, kemudian mubayyin lil adat, menjelaskan jumlahnya. Selanjutnya kita juga sudah mempelajari tentang beberapa hal yang bisa menggantikan posisi dari maf'ul mutlak. Yang pertama sifatnya atau naatnya, kemudian nau, macamnya, kemudian muradifnya atau sinonimnya, terus kemudian juga alatnya, kemudian isim isyarah, kemudian sebagian lafadz yang memang sudah dikhususkan sebagai pengganti dari maf'ul
mutlak. Taib ayat talabah. Syukron kasiron ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.